semuanya, kembali lagi bersama kami di Kids Podcast. Oke. Kembali lagi bersama kami dan kita punya Sebelum mulai, gembira dan kabar buruk. Kayaknya boleh disebutin yang gembira dulu kali ya, Ya, biar nggak gembira sedih-sedih dulu dulu. ya, Oke. Gimana Kai? Kabar gembiranya adalah kita hari ini ganti suasana. Kita ada di taman. Tetap di rumah Kayla guys, tapi ini bagian tamannya Kayla biar estetik. Tapi sekaligus background kita dan suasana baru kita ini mendukung kabar buruk kita. Karena ini adalah episode terakhir dari Kids Podcast. Karena masa kita di kelas 10 sebentar lagi berakhir guys. Kita akan menempuh sidang akademik sebentar lagi dan mempertanggungjawabkan podcast yang selama ini kita lakukan. Sedih dong harus ya. Sedih. Maksud ya. Nangis beneran Nat. Nanti aja nangisnya bareng-bareng. Jadi kita mohon doanya sama teman-teman penonton Kids Podcast agar mendoakan kita berhasil di sidang akademik dan lancar. Amin. Siapa tahu kan kalau gabut nanti kita ketemu lagi, ngumpul Bener banget. lagi. Kita bisa podcast bahas lagi. materi-materi lagi yang Baru. kita bikin sendiri. Yang Betul. lagi tren-tren. Bener kan. kan? Kita bahas yang lagi viral-viral. Jadi doain kita ada waktu dan Amin. kita bisa ngelanjutin podcast kita ini ya Iya, guys. tapi kita belum janji dalam waktu dekat ya. Iya, Kita akan mengusahakan. Karena kan kemungkinan terbesarnya dalam waktu dekat ini ya Kids Podcast tidak ada episode baru lagi. Bener. Karena kita semuanya pisah. Pisah kelas di kelas 11 nanti guys. Sedih banget ya kita dipisah. Iya, sedih. Padahal aku udah nyaman banget karena Kids Podcast sangat totalitas, Solid. solid. Tapi gak apa-apa, daripada kita bersedih-sedih. Tapi kalian harus janji nih nonton sampai habis ya, karena ini episode terakhir. Jadi tolong jangan kecewakan kami. Oke? Ditonton ya. Oke, mari kita memberikan yang terbaik di podcast terakhir kita di kelas 10. Oke. Kita mau bahas apa nih? Kita bakal membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, daripada kita lama-lama sedih-sedih, kita langsung aja masuk ke dalam topik pembahasan kita ya. Yap. Oke, jadi kalau kita bahas mengenai maritim tuh ya, biasanya kan maritim tuh kelautan, jadi identiknya dengan pekerjaan pelaut atau seperti nelayan. Nenek moyang seorang pelaut. Bener. boleh. Oke, kalau kita udah bahas tentang pelaut, nelayan, kita juga harus bahas tentang lautnya, tentang medianya, tentang apa ya, lapangan, ya pekerjaannya lah intinya, Ya, lapangan tempat pekerjaan. bekerjanya. Apa sih yang mau kita bahas tentang kelautan nih? Kita bakal membahas mengenai dinamika perairan laut. Asik. Perairan laut tuh apa sih? Stan? Gimana San? Gimana ya? Lagi. Dinamika perairan laut itu adalah pergerakan dari perairan yang ada di dalam laut. Dalam perairan laut kita perlu mempelajari beberapa hal tentang laut. Apa tuh? Contohnya tuh warna air laut, Satu, suhu air laut, Dua, kadar yang ada pada air laut. tiga. Asik. jadi mumpung lagi ngomongin tentang serba-serbi kelautan. Jadi pada tahu nggak sih? Apa tuh? Apa tuh? Bel. Itu tamu. Istirahatnya semarin ya? Ayo makan. Ayo makan. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kan lagi ngomongin laut. Pada tahu nggak sih kalau nelayan-nelayan zaman sekarang tuh masih banyak yang pakai pukat harimau. Harimau. Wow. Nggak Oh, nggak gitu. Harimau tidak bisa bertahan lama di laut. Pukat harimau tuh kayak jaring-jaring tapi bolongannya tuh kecil. Ya gitu, bener, guys. jadi jarak antara satu benang dengan benang yang lainnya tuh kecil guys, Sehingga menyebabkan banyak ikan-ikan yang tidak sesuai target itu tertangkap. Oh, apaan sih tuh? Masuk. Istirahat. Istirahat. Jadi buyar. Jadi banyak ikan yang tidak sesuai target itu akhirnya ikut tertangkap guys. Selain itu pukat harimau itu juga menarik batu karang, jadi dia merusak lautan gitu, makanya itu dilarang dan ilegal. Oke? Jadi bukan harimau berenang ya? Bukan. Kukira tadi ada harimau di laut gitu. Nah, jadi karena adanya pukat harimau ini, kita tuh bisa melakukan sebuah pencegahan yang sederhana aja. Apa tuh, Nat? Dengan cara
konservasi. Apa tuh konservasi? Apa itu? Jadi konservasi itu adalah upaya untuk memanfaatkan dan untuk memelihara sumber daya yang kita miliki dengan bijaksana sehingga dapat terus dimanfaatkan dan berlanjut hingga masa mendatang. Jadi sumber daya yang ada itu nggak akan punah karena termakan zaman gitu loh guys, karena perlakuan manusia ilegal gitu. Oh. Tapi masa kita bikin konservasi sendiri sih? Emangnya bisa? Tenang aja guys, kita kalau misalnya tidak bisa mengusahakan untuk mendirikan konservasi sendiri, kita bisa mendukung. Karena dukungan kita itu berarti buat pendiri-pendiri konservasi dan pengurus-pengurusnya. Jadi bisa dengan tidak mengacaukan, tidak merusak. Terus kita juga bisa mengedukasikan masyarakat atau kayak bikin flyer gitu loh. Supaya semua masyarakat itu bisa mendukung adanya konservasi dan perlindungan makhluk hidup ini. Gitu. Rik, jelasin dong contoh ekosistem yang bisa kita jaga kelestariannya. Yang bisa masuk konservasi. Apa sih, Rik? Nah, tadi kan kita kan banyak kan soal laut semua nih. Nah, ternyata konservasi itu juga bisa dilakukan di darat loh guys. Jadi ekosistem yang ada di darat itu banyak banget. Contohnya? Itu kalau misalnya di laut nih ya. Contohnya kalau di laut itu kayaknya jadi Raja Ampat. Itu contohnya. Contohnya itu di Raja Ampat. Kalau yang di darat tuh apa? Yang dari Yang di darat darat tuh ya. Aku tahu. Apa? Taman safari, Betul. doang. kebun raya, Oh, ada lagi. Terus kebun binatang. ngapain saya ke binatang ini? Enggak gitu. Sorry, nggak masuk. Oke, jadi teman-teman udah pada tahu kan contohnya yang di darat, yang di laut juga. Nah, perlu teman-teman tahu kalau pemeliharaan mereka itu pasti terjaga dengan baik karena mereka tuh diurus dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Itu. Berarti udah terbukti keamanannya udah terbukti ini ya? Bener banget. Oh, ya. Udah terjamin lah pasti gitu. Emang tau dari mana sih kalau yang ada di konservasi itu terjamin hidupnya? Emang pernah ngunjungin? Iya. Emang pernah ngunjungin semua gitu. Pernah Nat? Enggak. Ih, Kamu tadi ngomong berarti nggak ada dasarnya dong. Ya. kuno banget sih kamu. Sekarang itu kan udah ada internet. Aku kuno. Enggak sih, aku sih enggak. Kamu dua. Gimana kayak gimana? Well, Enggak. Oke, gimana? Ya, sudah. Ya. Aku yang tanya kenapa aku yang jawab ya? Oh iya, yaudah aku terusin aja deh. Oke, gimana Cel? Sekarang kan udah ada internet, jadi berita-berita itu gampang banget tersebarnya guys. Juga aksesnya itu udah dipermudah dari handphone, handphone nih guys. ada laptop, ada tab. Banyak banget media-media yang bisa kita gunain untuk mengakses berita-berita tersebut. Tapi kalian perlu hati-hati ya, harus memilih website yang terpercaya supaya tidak termakan berita hoax. Waduh. Oke, Dimakan. Makan. Apa tuh? Makan apa? Oke, kita lanjut bahas beberapa bagian terakhir ya. Tadi kan udah disebutin tuh konservasi seperti taman safari, kebun binatang, terus ada kebun raya juga. Tapi itu kan tempat wisata, jadi hewan-hewan itu dimanfaatkan untuk kepentingan pemilik dong. Wah, iya. Berarti kan dia dimanfaatin buat kepentingan pemilik. Jadiin sirkus gitu. Jangan salah paham dong. Tenang. Nah, Gimana, Rik? Gimana? sabar. Jadi jangan salah paham gitu dong. Jadi pemeliharaan hewan di sana itu pastinya juga membutuhkan biaya dong. Gak Bener mungkin banget, dong melihara bener banget. kayak harimau itu gak membutuhkan biaya banyak. Nggak mungkin gratisan, Nggak biaya mungkin. Perawatannya kan mahal ya. Masa taman safari nuyul. Gak bisa. Nah, maka dari itu pemiliknya itu membuka lahan wisata bagi masyarakat sekitar guys. Nggak cuma masyarakat sekitar aja, karena dipromosikan jadi turis-turis lokal maupun turis-turis yang dari luar negeri itu bisa mengetahui keberadaan lahan wisata ini. Oh, jadi nanti hasil dari wisatanya itu dibuat untuk pemeliharaan binatang, Bener banget. juga untuk para pawang ya. Bener. Jadi supaya ada pawangnya tuh si hewan. Ya, biar betul terjaga banget. masing-masing hewannya gitu. Lagi pula hewan-hewan di sana itu kan ada pawangnya, jadi gak akan terganggu. Seperti yang dibilang sama Kayla tadi, ada pawangnya masing-masing, jadi wisatawan tidak akan merusak dan mengganggu hewan-hewan yang ada di sana gitu. Karena dijagain. Ini berlaku juga buat konservasi laut loh. Gak cuma di darat aja. Semua pasti dijaga dengan baik. Nggak cuma untuk pemeliharaan aja, tapi keuntungan yang didapat bisa disimpan di bank sebagai tabungan masa depan bagi peningkatan kualitas konservasi tersebut. Keren banget kan? Wah, ternyata berplanning banget ya pemilik-pemilik konservasi ini. Tuh. Nah,
Udah pas banget nih pembahasan kita untuk menggambarkan penonton Kids Podcast. Gimana unggulnya Indonesia di mata dunia. Betul. Jadi nanti kalau ditanyain sama turis, misal main ke Bali, gak perlu deh jauh-jauh, di Malang pasti banyak turis. Kalau tanyain kita tuh bisa jawab bahwa Indonesia very beautiful. Wih, keren. Asal dijaga terus loh ya. Iya pasti. dong, pasti dong. Kita kan sebagai generasi muda merupakan pencetus dan pengawal dari Iya, betul. penjagaan tentang makhluk hidup dan sumber daya yang ada di Indonesia. Gimana Sen? Betul. Setuju. Betul, betul. Oke. Oke, agar potensi maritim di Indonesia semakin indah dan berkembang, seperti salah satu puisi siapa? Yang bahas tentang Indonesia yang indah? Siapa? Ana Nur. Ana Nur. Judulnya apa tuh? Kalau nggak salah itu judulnya itu loh, indahnya alam. Boleh sebutin nggak sih Penggalannya beberapa Coba, ya coba. baitnya gitu? harus mendalam ya, harus Oh, mendalam. ini. Nadia. Enak. Puisi karya Anan. Asik. Indahnya alam. Amat syahdu pemandangan. Ombak, laut, langit, bahkan keindahan. Hah? Waduh. Ganti siaran tuh nggak boleh ya guys. Copyright. Oke, sekian podcast episode terakhir dari kami. Terima kasih untuk semua penonton yang selama ini setia dengan Kids Podcast ya. Terima kasih juga buat dukungan dari teman-teman dan semua penonton atas like, share, dan komen-komen positif yang membangun. Serta terima kasih untuk sekolah kita. SMAK Santa Maria Malang atas fasilitas, dukungan, dan semuanya yang sudah diberikan untuk keperluan Kids Podcast kami. Terima kasih juga Karu yang setia menemani kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Doakan kami di sidang akademik ya, Kids. Tunggu info terbaru soal Kids Podcast. Doakan segera ya. Salam Kids Podcast. Bye-bye. Hai guys. Kita baru aja rekaman Kids Podcast episode terakhir. Benar. Sedih banget ya. Yuk foto yuk buat kenang-kenangan. Ayo. Wait, ngeblur kameranya. Ya, udah nggak ada lagi yang podcast di rumahku. Semangat ya teman-teman buat kelas 11-nya. Sukses terus buat kalian. See you on top. Salam Kids Podcast. Bye-bye.